Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi yassir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ana aghniya 'anis syirqi faman 'amila li 'amalan asraqa fihi ghairi fanasibi li syariqi wa annahu minhu bari'un. Beliau baginda Nabi Muhammad melalui lisan suci beliau yang dituangkan dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Da'watu Tammah wa Tadhkiratul Ummah. Beliau baginda menjelaskan dalam hadis sahih bahwa Allah ana aghniya 'anis syirqi. Aku ini adalah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan bantuan apapun atau sokongan dari siapapun, tidak butuh. Allah berdiri sendiri. Faman 'amila li 'amalan asraqa fihi ghairi. Siapapun mereka yang beramal, mengerjakan amal ibadah selain di hatinya untuk Allah, maka termasuk orang tersebut adalah orang yang mempersekutukan Allah, atau orang yang ketika beramal lil ajlin nas, untuk manusia bukan untuk Allah, maka sesungguhnya aku tidak membutuhkan orang-orang yang beramal kepada Allah, zamirnya kepada Allah di sini, bahwa siapapun yang beramal selain untuk Allah maka aku berlepas tangan darinya. Maknanya apa? Ditolak oleh Allah. Dan tanda-tanda mereka yang beramal selain kepada Allah sangat tampak sekali. Apabila dia di dalam majelis, maka dia merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Ini orang yang gak ikhlas. Apabila dia seorang pemimpin majelis, maka dia merasa majelisnya tidak boleh ditandingi oleh majelis orang lain. Majelisnya nggak mau kalah, tanafus fihi. Dia saing-saingan. Kalau ada majelis orang lain, wah, panas dia. Ada majelis orang lain, dia langsung emosi. Dan disifatkan juga mereka biasanya memiliki kecemburuan tinggi terhadap santri-santrinya. Kalau ada santrinya pindah ke tempat yang lain, wah, seperti perempuan yang ditinggal kawin lagi. Nah, apa itu jenenge, diwayoh. Wong wedok lek diwayoh ya, kok meneh diwayoh, diceritani wayoh wae. Muring-muring gak mufakat ya. Muring-muring ngamuk-ngamuk. Lah ini orang yang punya majelis, terus ada santrinya duduk di majelis orang lain, dia cemburu kayak begitu. Ngapain kamu duduk di sana? Kurang apa yang dalam majelis saya. Jadi dia tidak mau santrinya itu dipinang oleh orang lain. Jadi cemburunya luar biasa. Akhirnya apa? Membuat satu fitnah-fitnah. Ya. Nah, akhirnya apa? Santrinya sendiri diejek ya. Santrinya sendiri dicaci maki. Faliyadzubillah min dzalik. Makanya kita beruntung memiliki sanad pemahaman ilmu kepada Habib Umar bin Hafid, kepada Habib Jamal, yang mereka nggak pernah sekalipun menutup atau mereka mengajarkan asobiah, fanatik. Tidak ada majelis sebaik majelis saya ini. Tidak ada majelis lebih berkah dari majelis saya. Nggak pernah seperti itu. Karena apabila mengajarkan seperti itu, otomatis santri yang di bawahnya akan semakin menjadi-jadi. Akhirnya gimana? Nulis status. Kan pernah terjadi itu, nulis status.
sudah jelas punya majelis sendiri, untuk apa duduk di majelisnya orang lain? Faliyatubillah min dalik ini. Kalau temenmu itu duduk di majelis maksiat, marahlah engkau. Ini sama-sama baca majelis rotibnya, sama-sama baca kitab Imam Haddadnya, si cemburunya kayak begitu. Ini tanda dalam pemahaman ketika di dalam majelis untuk memudahkan kita berpikir. Dan apabila dia seorang pengusaha, dia merasa dirinya tidak dihargai apabila tidak dipuji atas pemberian yang dia keluarkan. Mosok aku wis ngkai dhuwit nggih bangun masjid jenengku disebut gak tahu. Nah, ini mereka yang beramal selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan annahu yuqalu lil mura'ini idzal tamassu thawaba a'malihim yaumal qiyamah idhabu ilal ladzina kuntum tur'unahum fid dunya fantuzu ini meminta upah. Hal tajidu indahum sawaba a'malikum. Ketika engkau di dunia, engkau kan ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ingin engkau mendapatkan balasan darinya. Sekarang di akhirat kata Allah, idhabu, pergilah engkau dan buktikan kepada orang-orang yang ingin kau mendapatkan pujian darinya, apakah mereka bisa membalasmu sekarang? Apakah mereka dapat untuk menyelamatkanmu sekarang? Apakah mereka bisa mendapatkan, apakah engkau mendapatkan manfaat dari mereka atas perkara yang kau perbuat di dunia? Bisa enggak mereka itu? Yang kadang kita ini beramal, kepingin dilihat itu, dilihat ini. Orang-orang yang kadang-kadang kepingin kita lihat, kita diperhatikan pujian dari orang tersebut, bisa enggak mereka mendapatkan, memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, anna adna riya bisyirkun. Sesungguhnya riya, sombong, ingin mendapatkan ridho dari manusia, termasuk daripada syirik yang kecil. Wa an mura'i yunadi yaumal qiyamah bi arba'ati asma'. Bahwa orang-orang nanti yang dia berbuat riya, ingin dipuji seseorang, kelak di hari kiamat dia disebut dengan 4 nama. Ya muroi, ya muroi. Wong sing golongan golek jeneng, orang cari muka. Orang yang suka cari muka. Ya ghadiri, wahai orang yang merugi. Ya khasiri, wahai orang yang rugi. Ya fajir, orang-orang yang biadab. Idhab fakhud ajroka mimman amil talahu fala ajroka laka indaka. Apakah mereka dapat memberikan engkau kemanfaatan karena engkau telah mencari ridho dari mereka, padahal kami memiliki posisi yang tidak membutuhkan siapapun, kata Allah. Nah, kalau orang belajar seperti ini, lalu di dalam hatinya masih menginginkan pujian dari manusia, dia akan tersiksa, Pak. Semakin hari mereka semakin mendapatkan perasaan tertumpuk seperti itu, maka semakin hari dia akan semakin tersiksa. Orang kalau sudah tidak ikhlas, syirik yang kecil atau riya, sum'ah, gila popularitas, mereka itu tidak segan-segan menegur orang yang tidak memujinya. Kowe lho gak tau terima kasih mbak aku. Nauzubillah min dzalik.
Engkau ini lo gimana? Nggak ada terima kasihnya, nggak bisa menghargai jasa saya. Kamu nggak bisa menghargai jasa saya. Ini orang yang benar-benar darinya ada syirik. Dia merasa dirinya membutuhkan pujian dari orang lain. Dan adapun mereka yang dibantu lalu menghilangkan jasa dari orang yang membantu, ini adalah seburuk-buruknya manusia. Sejelek-jeleknya manusia, sebiadab-biadabnya manusia, yang mereka menghilangkan jasa orang kepada dirinya. Ada orang membantu kita, ada orang berbuat baik kepada kita, merasa orang tersebut tidak membantu kita. Ini orang yang biadab juga ya begitu. Nah, orang yang seperti itu mau tidak mau dia akan tergoda dengan wanita biasanya. Nah, ini dijelaskan. Orang kalau sudah ingin menghapus jasa orang lain dari dirinya, ada orang berbuat baik, dia berhutang jasa kepada si A, tapi dia menutupi bagaimana caranya si A ini tidak berjasa kepada dirinya. Dia tidak lama dia akan tergoda oleh wanita yang bukan muhrimnya dan dia akan berzina. Waliyadzubillah min dzalik. Naudzubillah. Nah, la yadkhul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak mungkin seseorang itu masuk ke dalam surga apabila di dalam hatinya ada sedikit mithqala dzarratin min kibir, seberat biji atom dari kesombongan. Biji atom ini bukan kacang atom ya. Pikiran perbadokan ini repot banget. Kacang atom. Atom itu adalah satuan terkecil dari molekul. Kalau kita belajar fisika kita tahu molekul yang paling kecil atom, biji atom yang nggak terdeteksi, yang nggak bisa ditimbang, nggak bisa oleh kasat mata, itu ada sedikit kecil dari kesombongan. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga ini bagi orang yang benar-benar mengakui kemuliaan Allah dan menghilangkan ego. Makanya manusia itu dimasukkan neraka agar apa? Egonya hancur dulu. Nah, dia merasa di dunia ini nggak butuh kepada Allah. Akhirnya apa? Maksiat. Dia merasa di dunia ini tidak butuh kepada Allah, patuh kepada Allah karena dia merasa hebat, merasa mampu, punya ekonomi yang bagus, punya strata sosial yang tinggi. Maka akhirnya dia harus dicuci di neraka untuk menghancurkan egonya lagi. Kan diceritakan ada 3 orang dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah yang dia semula di dalam neraka. Dimasukkan 3 orang ini oleh Allah ke neraka. Faliyadzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan nanti. 3 orang ini diambil oleh malaikat atas perintah Allah, dihadapkan di hadapan Allah. 3 orang ini menangis 3-tiganya. Setelah menangis diperintahkan oleh Allah, hei 3 orang, masuklah engkau kembali ke neraka. Jadi sudah dikeluarkan dari neraka, disuruh kembali lagi oleh Allah masuk ke dalam neraka. Yang satu tadi lari sekencang-kencangnya masuk ke neraka, yang satu lagi noleh lagi, jalan, noleh lagi, jalan, noleh lagi, tapi jalannya pelan-pelan, noleh lagi. Terus yang satu lagi nangis gak karuan, nangis yang terseduh-seduh. Ditanya oleh Allah, sebentar, balik. 3-tiganya balik lagi. Kenapa mulai pertama tadi begitu aku perintahkan kok langsung lari menuju ke neraka? Kenapa? Ya Allah, semasa di dunia aku gak pernah taat kepadamu. Masa sudah seperti ini saya juga gak mau taat lagi. Ya udah disiksa ya sudah. Yang penting kali ini saya bisa taat kepadamu. Jadi dia langsung kembali lari ke neraka. Terus kamu, kenapa kamu kok tolah-toleh tadi? Tak perintahkan kok tolah-toleh. Ya Allah, aku berharap daripada rahmatmu. Wis disiksa entek-entekan, ditokno mosok balik meneh bae Gusti Allah. Makanya saya noleh lagi ke belakang, noleh lagi sambil saya berharap rahmatmu. Terus kamu kenapa kok diem aja di sini? Ya Allah, aku menangis karena ketakutanku kepadamu. Kata Allah,
ya wis, tiga-tiganya kalian semua masuk surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya Allah untuk menghancurkan ego. Neraka itu untuk menghancurkan ego. Orang-orang yang sombong-sombong itu nggak bakal dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang apa yang akan kita alami ini membutuhkan bekal yang cukup banyak. Di dunia yang 60 tahun aja kita harus tiap hari kerja. Kalau nggak kerja kita nggak makan. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang akan datang nanti? Ibarat kalau kita mau jalan kaki menuju ke Jakarta, apa keperluan yang harus kita siapkan? Katakanlah itu satu aja, alas kaki, sandal. Berapa sandal yang harus kita siapkan untuk jalan kaki menuju ke Jakarta? Berapa kira-kira? 10, 20 jalan kaki sampai ke Jakarta. Kok sandal-sandal menurut kok sandalku be sandalmu ya. Untuk pembabat terus pedot di sana. 50 sandal jalan kaki dari Tuban menuju Jakarta. Harus ganti sandal lagi. Terus bagaimana kalau kita di akhirat? Berapa sandal yang kita butuhkan di perjalanan waktu yang sifatnya jutaan tahun? Apa bekal yang harus kita bawa ketika nanti di akhirat? Karena di alam kubur itu orang butuh makan. Jangan nggak dipikir butuh makan ya. Di alam kubur itu orang butuh makan, butuh minum, sebagaimana manusia di dunia. Apa beb mangane rawon, soto, bento kowe berarti. Makannya yaitu doa dari orang yang masih hidup. Karena diceritakan satu riwayat ada seorang soleh bermimpi di akhirat itu, di alam kubur itu orang lagi pada nunggu semua. Ketika kita mengirimkan Fatihah untuk ahli kubur, maka malaikat itu menebar al-Fatihah ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kita berikan makanan kepada ahli kubur. Makanya doanya dari al-Fatihah ila arwahi minal amwati wal muslimin, minal amwati minal muslimin, orang-orang yang mati fi hadhil baldah, di kota ini. Ya, kita hadiahkan mereka makanan, kiriman, agar mereka bisa hilang dahaganya, agar mereka bisa kenyang perutnya dengan bacaan doa ini. Ini makanan mereka. Diceritakan ada orang bermimpi ahli kubur ini semua rebutan makan kecuali si bapak ini. Dia tenang aja. Ditanya, "Bapak, ini orang semua satu kuburan ini rebutan makanan kayak begitu. Kamu kok enggak? Kalau saya spesial." Apa spesialnya? Saya memiliki anak yang soleh, yang senantiasa dia duduk di majelis taklim dan didoakan secara khusus. Maka saya pun diberikan bagian khusus oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku itu anak yang soleh, dia berteman dengan orang-orang yang baik, dan dia seringkali memberikan doa, mengirimkan doa kepadaku. Jadi saya nggak butuh rebutan kayak begitu. Tidak lama kemudian si orang soleh ini bermimpi lagi, orang tua tersebut ikut rebutan. Bingung, kamu kok ikut rebutan sekarang? Ya, anakku sudah meninggal, tidak ada lagi yang ngirimi saya. Melok royoan, karena terputus, anaknya nggak punya anak lagi. Ya, anaknya nggak punya anak lagi dan dia ibadah untuk dirinya sendiri. Makanya saya ingatkan di dalam majelis ini, kalau kita punya handphone, kita punya media sosial media, sosmed, akun-akun Facebook, Instagram, gunakan akun kita untuk ikut serta menyebarkan dakwah dan mengajak orang ikut datang ke majelis. Kalau kita mengajak satu orang ini, "Ayo Mas, ayo bro, melok aku bro, majelis." Ge opo nom-noman majelisan piring ya, kadang kayak gitu ya. Kancamu sing rada kayak sodron-sodron nih. Ayo to melok. Ya wis, akhirnya ikut. Dia ikut dan akhirnya dia mendengarkan
dan dia mengamalkan apa yang dia dengarkan di majelis. Ketika kita mati, dia masih mengamalkan itu, pahala kita tidak diputus oleh Allah. Apalagi kalau dia punya anak nantinya, dan anaknya diajarkan seperti dia, gara-gara kita ngajak dia ke majelis, berapa jumlah pahala. Belum lagi kalau kita bisa mampu mengajak orang secara ramai, tulis di medsos, hari ini ada Jalsatul Itsnain, hari ini ada majelis Rotibul Haddad, kita ikut menyebarkan. Karena metek tok, apalagi aplikasi Facebook, karena mejet tok, bagikan, ceklek, orang membaca, orang tertarik, apalagi ikut streamingnya, kita ikut menyebarkan. Berapa juta orang yang melihat, berapa banyak huruf yang mereka dengarkan dari majelis ini, sehingga mereka ikut taklim dari streamingnya, ikut taklim, dan mereka bisa mengamalkan. Berapa banyak pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sesuatu yang remeh. Kita bagikan kebaikan di sosial media, kita mendapatkan pahala jariah. Begitu juga kalau kita membagikan pahala yang buruk, fitnah, adu domba, itu namanya keburukan yang jariah, yang walaupun orangnya mati tetap pahalanya akan bergulir terus. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita salah kumpulan. Orang kalau udah salah kumpulan, waliyadzubillah min dzalik. Karena di dunia ini adalah cermin ketika kita nanti di akhirat. Kita di dunia ini sering kumpul sama siapa? Kita di dunia ini mengidolakan siapa? Kita di dunia ini sering mana duduk di tempat maksiat atau di tempat-tempat yang baik? Lebih sering mana? Itu adalah gambaran ketika kita di akhirat. Sebetulnya kita semua ini sudah tahu, kita mau di surga atau neraka, sudah tahu semua, Pak. Tidak ada di antara kita ini yang tidak tahu kita mau di surga atau neraka. Omong kosong. Omong kosong kalau ada orang, saya nggak tahu saya nanti di neraka atau di surga. Omong kosong. Ya, saya seringkali mengucapkan seperti ini dan menjadi perdebatan. Saya memberanikan diri mengucapkan ini. Omong kosong kalau orang tidak tahu dia nanti di akhirat itu di surga atau neraka. Omong kosong menurut saya. Ketika di dunia kita sering mana? Duduk di warung kopi atau di masjid. Di dunia ini kita mengidolakan siapa dalam hati? Orang yang soleh atau orang yang toleh? Orang yang beruntung, orang soleh kecintaan Allah, atau orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sudah tahu kok. Kita kalau mau jujur dalam hati, kita sudah tahu kita nanti ini di surga atau di neraka. Kita sudah paham. Nggak perlu kita ragu-ragu. Kalau kita istiqomah dulu di majelis taklim, khidmah, ikut serta kebaikan, seneng sama kebaikan, meninggalkan maksiat, ragu dah kita masuk ke dalam surga? Nggak ragu kita. Husnudzon kepada Allah. Karena ini adalah perisai yang paling mahal dari Allah, majelis taklim. Dan tanda yang paling besar dari Allah ketika kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika kita dihadirkan jasad kita, anggota tubuh kita duduk di majelis taklim. Ini sudah satu bentuk tanda besar kalau Allah telah ridho kepada kita. Dan ketika Allah tidak ridho, nggak mungkin kita bisa hadir di tengah-tengah ini. Nggak mungkin, mustahil, nggak masuk akal, muhal ya, muhal, mustahil. Kalau kita hamba yang dikutuk oleh Allah, nggak mungkin kita bisa duduk di majelis ini. Dan memang kalau kita orang-orang yang dikutuk oleh Allah, nggak bakal mampu kita duduk di tempat seperti ini. Karena satu hal, banyak dari santri-santri yang bertanya, Bib, ketika membaca la ilaha illallahnya di Rotibul Haddad, Habib ini agak panjang huruf lamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok la ilaha illallah, kenapa? Makanya orang-orang seperti itu saya suka ya. Kenapa? Dia mengkritisi. Enggak seperti itu. Coba baca nih. Orang yang membaca la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan, dia mulai lahir sampai mati, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kali ucapan. Kalau sudah dirinya dihapus dosanya, dia masih mengucapkan itu, dosa kakek moyangnya sampai ke atas dihapus juga oleh Allah. Sudah dihapus juga seluruh tetangga-tetangganya, dosanya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca la ilaha illallah dengan huruf lamnya dipanjangkan. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, huruf lamnya dipanjangkan. Anda membaca seperti itu, yang Allah telah ridho, lisan kita mengucapkan nama Allah.
Allah hadirkan tubuh kita di tempat ini. Ini pertanda Allah telah ridho kepada kita. Kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Muhal, mustahil. Makanya sulit orang mau duduk hadir di majelis ta'lim ini, sulitnya setengah mati. Sulit. Ada aja. Makanya Allah tuh memberikan hidayah di dalam majelis bukan pada saat kita semangat. Saat kita merindukan majelis semangat-semangatnya itu biasa. Namun ketika kita ada halangan, ada satu permasalahan yang membuat kita tidak bisa hadir di dalam majelis, disitulah Allah turunkan hidayah. Sir rahasia majelis ada di situ. Kalau kita sudah ada halangan, kalau kita ada rintangan, ada cobaan, malas, gangguan di jalan, sehingga kita harus kembali pulang, itu Allah sediakan hidayah, Allah sediakan sir rahasia dari kemuliaan orang-orang yang ada di dalam majelis ta'lim. Dan disebutkan hal ini, beliau Imam Abdullah bin Haddad mengatakan, kenapa kita ungkapkan seperti ini? Ini tiada lain agar hamba kita sebagai ciptaan Allah itu mengakui bahwa dalam mendirikan ibadah ini adalah bentuk suatu kewajiban. Dan ketika kita mendirikan ibadah bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kita sholat ini bentuk kewajiban, tapi bukan bertujuan untuk menggugurkan kewajiban. Makanya orang itu beribadah ada 3 hal. Di dunia ini hamba Allah ada 3 hal. Yang pertama itu adalah ibadahnya orang seperti pedagang, laba rugi yang dihitung. Kau wong dodolan, aku lek taat tok ngene donya 60 tahun saya akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau saya tidak taat di dunia selama 60 tahun, saya akan disiksa selama-lamanya. Mosok 60 tahun 70 tahun saya menikmati, setelah itu disiksa. Wah, rugi itu namanya. Nanti lebih baik saya itu sengsara 70 tahun tapi saya bahagia selama-lamanya. Ini imannya, ibadahnya orang yang seperti pedagang. Yang kedua, seperti abad. Apa itu? Budak. Aku lek sampai gak di melaksanakan sholat, gak melaksanakan perintah Allah, disiksa habis-habisan. Takut bawaannya. Ini ibadahnya budak gitu. Orang budak. Adapun yang ketiga, ibadahnya orang yang ikhlas, mereka tidak butuh di surga dan mereka tidak butuh juga dan mereka tidak takut atas neraka. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Karena pernah diceritakan ada satu santri dari seorang murid, seorang habaib, seorang yang memiliki tinggi kedudukannya. Dia seorang bukan habaib tapi memiliki makom khos indallah. Muridnya Habib ini memiliki makom khos sampai dia bisa melihat siapa saja yang sudah dicatat oleh Allah masuk neraka dan siapapun yang masuk ke dalam surga. Akhirnya hijabnya terbuka, dia bisa melihat nama gurunya berada di neraka. Namun si Habib ini namanya di neraka. Terus si murid tadi mulai kendor. Gimana ini? Seorang alim, orang yang soleh, pengajar ilmu agama, namanya ada di neraka. Sedangkan namaku ada di surga. Dia bisa melihat nama sendiri ada di surga, sedangkan gurunya berada di neraka. Akhirnya dilaporkan kepada gurunya. Wahai guruku, engkau tahu apa yang terjadi kepadaku. Aku melihat Allah telah membuka hijabku. Aku melihat namamu ini ada di neraka. Si gurunya ini cuma tersenyum dan tidak mengurangi dan menambahkan ibadahnya. Istiqomahnya apa, ya udah itu. 10 tahun kemudian hijabnya kebuka lagi. Dilihat nama gurunya berada di posisi terdekat bersama para sahabat Nabi Muhammad di surganya Allah. Akhirnya ditanyakan lagi, wahai guruku, namamu sekarang berada di dekatnya para sahabat. Itu adalah orang-orang terpilih, orang nomor 1-nya Allah di kalangan para ulama.
Gurunya pun tersenyum. Engkau melihat itu 10 tahun yang lalu. Kalau kamu bisa melihat terus aku tidak bisa melihat begitu. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Ibadah mempeng, sholat, tapi nama kita masih di neraka. Kira-kira gimana kita? Buyar yo. Gak sembayangan yo. Ini mereka kayak begitu. Para ulama itu, mereka yang sudah memiliki makom-makom khos di hadapan Allah, dia tidak akan menambahkan amaliyahnya, dia di neraka atau di surga. Enggak, kewajiban saya istiqomah, kewajiban saya ini melaksanakan sunnah, kewajiban saya berdakwah di jalan Allah. Terserah Allah menempatkan saya di surga atau di neraka. Saya cuma hamba. Saya nggak berhak menuntut kepada Allah. Saya harus ke surga. Saya menghindar dari neraka. Enggak seperti itu. Terserah Allah. Saya mau ditempatkan dimanapun. Itu orang-orang yang memiliki kedudukan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ceritakan untuk apa? Agar kita tahu betapa jauhnya kita dengan mereka. Kita ceritakan seperti ini untuk apa? Untuk evaluasi diri, sehingga kita tidak sombong lagi atas amaliyah yang telah Allah titipkan kepada kita. Makanya kenapa sih sebaik-baiknya orang kafir itu masih masuk neraka, dan sejelek-jeleknya orang Islam masih masuk surga? Kenapa seperti itu? Karena orang kafir itu tidak mengakui Allah. Orang yang baik sekali, nggak pernah maksiat, dia nggak pernah melakukan perbuatan dosa, tapi masuk neraka. Apa sebab? Karena dia tidak mengakui Allah atas apa yang dia lakukan ini, ya karena dirinya baik, dirinya ini mulia, makanya dia berbuat kebaikan karena dia tergolong orang-orang yang mulia. Tidak mengakui bahwa kebaikan ini Allah titipkan kepada diriku sehingga saya bisa berbuat baik. Kalau umat Islam mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi-Nya Muhammad adalah utusan Allah, kebaikan yang kita lakukan ini adalah gara-gara rahmatnya Allah. Kita tidak bisa duduk tempat ini kecuali rahmat Allah. Kita tidak bisa sholat kecuali rahmat Allah. Kita nggak bisa berbuat baik kecuali rahmat Allah. Mengakui diri kita bahwa kita seorang hamba dan kita melakukan kebaikan karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan diri kita yang berbuat baik. Kalau kita masih di dalam hati kita berbuat baik karena ini adalah memang diri kita yang baik, apa ubahnya kita seperti orang kafir? Sama seperti orang kafir gitu, yang tidak mengakui bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah karena Allah, karena hidayah, petunjuk dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rahmat kepada diri kita sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semakin dibuat mudah oleh Allah, dan kita senantiasa dihalangi oleh Allah ketika berbuat maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana masyaykhuna wa 'alamana hibbuna sallallahu alaihi wa sallam hibbuna sallallahu hadratin nabi sirul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim maliki yaumiddin.